Jadi, ya, jiwa yang sudah berevolusi dalam satu kehidupan, dia mampu menciptakan sebuah karya. Nah, karya inilah yang nanti akan membuat ya proses kehidupan saat ini ya bisa membawa dia makin dekat untuk inkarnasi atau keluar ya, dari putaran roda karma dan juga reinkarnasi. Kalau nggak, ngulang lagi dia, rungkat ya, selesai di kehidupan ini. Gitu loh, keluar dia, udah balik lagi, cuci lagi. Nah, paham nggak nih teman-teman nih? Ya, karya itu ya harus bisa membawa asas kebermanfaatan. Gitu. Oke, mau apapun itulah. Kamu mau jadi apa namanya, petani, silakan. Bisa nggak kamu menemukan makna dari profesi kamu? Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, dan bisa bermanfaat buat diri kamu, keluarga kamu, dan orang lain. Jika iya, disitulah peran sejatinya kamu tuh di situ, misi jiwanya di situ. Nah, makanya kenapa saya tuh ingin sekali ya memperkenalkan ilmu kesadaran ini, oke, ke anak-anak usia dini, gitu loh. Kenapa? Karena supaya mereka tidak terkunci dalam ranah dualitas ini nih, yang kayak kita ini buang-buang waktu hanya untuk hanya untuk menemukan sebuah makna dari pengalaman yang kita ulang-ulangi terus bertahun-tahun, gitu loh. Paham nggak? Contoh ya, misalnya kita kemelekatan dengan pasangan, misalnya ini belum married, misalnya pacaran. Oke, kita sakit hati begini, kemelekatan, wah pokoknya nggak jadi diri sendiri lah. Makanya dibilang cinta itu buta, gitu kan ya, bikin kita buta, bikin kita bodoh. Nah, itu kan cukup dialami sebenarnya sekali itu kan. Tetapi karena dia nggak sadar, otomatis yang terjadi itu adalah ya, dia mengulangi itu bertahun-tahun, gitu loh. Mas Hendra, thank you. Weh, mantap ini ngaji Roso ini. Berat ini kalau ngaji Roso nih. Thank you Mas Hendra. Nah, otomatis itulah yang saya ingin hadirkan, gitu loh. Thank you Mas Hendra, semangat terus. Wah, gerilya terus nih Mas Hendra nih. Semangat banget. Itu, nah ini ya ngaji Ros ini saya bilang ya, kenapa jiwa itu tugasnya mengalami dan memetik makna, sehingga dia bisa menciptakan sebuah karya yang bermanfaat. Nah, salah satunya perjalanan Mas Hendra. Ngaji Roso itu karyanya beliau, gitu guys. Saya salah satu nih, ini testimoni nih. Saya salah satu yang mendapatkan kebermanfaatan dari karyanya Mas Hendra lewat ngaji Roso itu, gitu loh. Nah, disadari atau tidak disadari ya, itulah puncak tertinggi dari perjalanan jiwa di kehidupan ini. Menemukan makna dari semua pengalaman yang dialami, dan makna itu bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, seru kan? Karya itu harus bermanfaat, baru bisa dibilang karya.
dari jiwa. Karena itu ada maknanya semua, kan dari pengalaman dia sendiri. Gitu loh. Nah, ya entahlah kalau ketemu Mas Hendra, kita bahas-bahas dongeng nanti Mas Hendra. Perjalanan jiwa itu. Seru itu sebenarnya itu. Nah, ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri loh. Saya mendapatkan manfaat dari tayangan ngaji Rasul. Ya, sampai di titik saya bisa menemukan diri sendiri. Saya bisa memaknai pengalaman saya. Sampai di titik nih kayak gini nih, pelayanan kayak gini kan sebenarnya kan karya ekspresi jiwa saya untuk berekspresi, berkreasi biar teman-teman bisa dapat maknanya juga gitu loh. Nah, siap Mas Hendra, sukses selalu gitu ya. Jadi keseimbangan itu penting guys. Kalau nggak kalian akan terkunci gitu loh dalam ranah dualitas. Karena kesadaran ego dan pikiran itu selalu mengejar yang namanya perolehan. Dulu saya begitu. Ngurusin duniawi aja dikejar-kejar spiritual yang nggak diurusin. Wah, oleng. Ya. Nah, otomatis sampai di saat si subjek menyadari, nah mulai deh kesadaran itu hadir ya, makanya konteks spiritual awakening itu dibangun gitu loh ya, jiwanya bangun. Ada yang proses di mana tuh dia mempertanyakan, ini sebenarnya saya hidup di mana? Ya kan kayak film Matrix kan. Thank you Mas Hendra. Sampai di saat subjek menyadari kalau apa yang dilakukan di ranah dualitas itu adalah sebuah proses pertumbuhan jiwa menemukan titik keseimbangan dari ujung polaritas. Nah, jadi ibarat timbangan ini kan dualitas nih, ya kan? Karena kita nggak sadar, kita nih capek nih bolak-balik ke sini terus nyimbangin terus. Ternyata ada loh titik seimbangnya di sini gitu. Thank you Mas Hendra, mantap jiwa. Nah pada saat dia bisa menemukan titik seimbang itu, disitulah perasaan dan pikiran itu bisa selaras. Nah kalau ini selaras guys, aduh, dayanya gede banget ini elektromagnetik. Bener, makanya kenapa saya bilang bisa menciptakan karya, karena ada ini antara elektro dan magnetik ini dia connect, selaras gitu loh, kayak bolam ya, jadi terang gitu loh, ada listriknya, ada magnetnya, kan bolamnya jadi bermanfaat. Kayak teman-teman itu makhluk cahaya sebenarnya guys, cuman karena terjebak dalam konteks duniawi ya, teman-teman otomatis terjebak dalam tubuh materi yaitu raga, padahal ada tubuh-tubuh lain gitu loh, tubuh-tubuh lain di dalam lapisan tubuh itu yang ada di dalam diri teman-teman. Nah kesadaran itulah yang nanti akan membantu teman-teman untuk menyadari kalau saya ini adalah makhluk cahaya yang tidak pernah terputus terkoneksi dengan sumber cahaya. Nah teman-teman kalau bisa menyadari itu, ngeri itu. Makanya kenapa orang-orang yang mempunyai karya itu dia energinya nggak habis-habis gitu loh. Tuh kayak Mas Hendra tuh di Jakarta 3 hari, nanti dia kemana, waduh itu energi gede.
Kayaknya makannya banyak juga ya Mas Hendra ya. Aduh. Gitu. Karena dia punya akses ya dari energi dimensi yang lebih tinggi dari dia. Ya, dia bisa bawa ke dimensi ini. Kalau enggak oleng guys, beneran guys. Sorry ngomong. Gitu loh. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Orang curhat aja deh, 3 orang aja. Nah, itu udah bisa bikin oleng. Gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada energinya. Gitu. Ya. Nah, otomatis begitu dia sadar, mulailah berpindah peran gitu loh. Nah, ini mulai nih shifting dia dari yang mengalami menjadi yang mengamati. Gitu loh. Ya. 1 orang 2 jam aja fly. Nah, itu dia nih. Nah, itu kan harus latihan. Gitu loh. Bayangin Has. Gitu. Kalau di room ini, waduh, sampai nangis-nangis, ya kan? Alah, bayangin deh Has. Otomatis begitu dia sadar, dia menyadari dia tuh bisa menjadi sebagai yang mengamati diri dia sendiri yang dulu yang terjebak dalam ranah dualitas. Ya kan? Kalau doain drop sama yang nggak terlalu sih sebenarnya kalau doain, kan dia kan nggak direct connection ya. Ya. Jadi selalu ada yang mengamati apakah kamu lagi struggling atau kamu tuh lagi happy gitu loh. Ya. Banyak yang curhat. Wah iya, banyak kencing ya. Kalau itu tergantung dari itu tuh cakra kalau itu. Nah, karena hanya dengan sebagai yang mengamati sajalah si subjek mampu. Nah, kalian mampu melihat segala sesuatu itu secara lebih luas, lebih jernih dan juga lebih bijak. Sehingga pengamatan-pengamatan itulah maka titik keseimbangan itu mampu ditemukan di ranah dualitas lewat proses kembali ke titik netral. Nah, jadi ada yang namanya titik netral baik di dimensi ruang maupun di dimensi waktu, yaitu hadir di present moment di sini saat ini sekarang. Oke? Ya. Nah, keseimbangan adalah tentang keselarasan, menyelaraskan dengan rancangan alami dari dirimu dan hukum serta prinsip alam semesta dan juga menemukan jalan bertumbuh bagi jiwa untuk masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ranah non-dualitas. Ya, oke. Nah, makanya saya bikin gambar ini biar jelas nih. Mana dualitas, mana non-dualitas, mana kutubnya, mana netralnya, titik netralnya. Nah, jadi ada tingkatan di mana di ranah dualitas dan ranah non-dualitas. Di dualitas itu ada 2 polar. Tetapi di ranah non-dualitas itu nggak ada. Dia malah melihat ini sebagai satu kesatuan utuh. Tetapi untuk bisa naik, dia harus belajar berada di titik seimbang. Gitu loh, netral. Ya. Oke. Jadi yang tadinya kamu di sini, sekarang kamu naik. Begitu kamu udah utuh, seimbang, selaras, baru kamu akan menyadari koneksi antara semesta dan juga Sang Pencipta.